Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Azaria dari Untak Surabaya. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Perbedaan Efektivitas Mendongeng Menggunakan Metode Bermain Peran dan juga boneka tangan untuk meningkatkan pengetahuan perilaku prososial anak usia dini. Seperti kita tahu, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Nah, setiap anak memiliki tugas-tugas perkembangan yang perlu dipenuhi. Salah satu tugas perkembangannya adalah kemampuan saling memberi dan berbagi kasih sayang. Nah, kemampuan ini dalam psikologi dikenal sebagai prososial. Prososial adalah tindakan yang ditujukan untuk menguntungkan orang lain menurut Jackson dan Tisak tahun 2001. Menurut Jackson dan Tisak tahun 2001, prososial juga memiliki 4 aspek. Aspek pertama adalah menolong, berbagi, menghibur, dan kerjasama. Menolong adalah respon yang diberikan kepada seseorang yang mengalami hal negatif. Sedangkan berbagi adalah memberikan hak miliknya untuk memberikan keuntungan pada orang lain. Menghibur adalah tindakan untuk meningkatkan suasana hati positif, sedangkan kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang spesifik. Nah, perilaku prososial ini memiliki manfaat untuk anak usia dini. Pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Eisenberg dan Musen tahun 2003, tentang berbagi permen, mereka menyatakan bahwa anak-anak yang mau berbagi permen itu adalah anak-anak yang di usia mendatangnya juga mampu menunjukkan perilaku prososial. Sedangkan anak-anak yang tidak mau berbagi permen, di masa-masa mendatang mereka juga tidak mampu menunjukkan perilaku prososial. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah prososial adalah tindakan yang cenderung konsisten, umum, dan abadi. Jadi prososial pada anak usia dini bisa menjadi prediktor perilaku prososial pada anak di usia-usianya yang datang. Nah, akibatnya jika anak tidak mampu menunjukkan perilaku prososial, anak akan cenderung bertindak agresi dan juga melakukan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan prososial anak usia dini. Salah satunya adalah dengan mendongeng. Menurut Berkowitz dan Beer, contoh perilaku merupakan salah satu strategi penanaman pendidikan karakter yang efektif. Dan dongeng adalah metode yang tepat untuk memberikan contoh perilaku tersebut kepada anak usia dini. Selain karena dongeng itu metode yang menarik, dongeng juga memberikan contoh langsung melalui cerita yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut. Nah, terdapat macam-macam jenis metode mendongeng, di antaranya adalah bermain peran dan juga boneka tangan. Bermain peran ini setelah dibuktikan oleh penelitian Alivia dan Marsani tahun 2015 bahwa metode ini dapat meningkatkan pengetahuan perilaku prososial anak usia dini. Sedangkan boneka tangan juga telah dibuktikan bahwa metode ini efektif untuk meningkatkan pengetahuan anak usia dini terhadap perilaku prososial. Penelitian ini dilakukan oleh Winarsi pada tahun 2014. Nah, untuk mengetahui metode mana yang paling efektif, untuk itu saya melakukan penelitian perbedaan efektivitas di antara kedua metode ini untuk meningkatkan pengetahuan perilaku prososial pada anak usia dini. Jadi hipotesis alternatif penelitian ini adalah terdapat perbedaan efektivitas mendongeng menggunakan metode bermain peran dan boneka tangan untuk meningkatkan pengetahuan perilaku prososial anak usia dini.
Penelitian ini berfokus pada pengetahuan karena menurut Licona, pengetahuan merupakan dasar untuk seseorang dalam melakukan tindakan atau berperilaku di kehidupan sehari-harinya. Jadi ketika ada pengetahuan barulah seseorang itu dapat melakukan sesuatu. Desain penelitian ini yaitu ada 2 kelompok, KE1 dan KE2, kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Kedua kelompok ini akan mendapatkan pretest mengenai pengetahuan perilaku prososial dan juga mendapatkan perlakuan berupa dongeng. Kelompok pertama akan mendapatkan dongeng dengan bermain peran, sedangkan kelompok yang kedua adalah dongeng menggunakan boneka tangan. Kedua kelompok ini juga telah mendapatkan post-test yang dilakukan di akhir perlakuan. Nah, alat ukur pengetahuan perilaku prososial yang digunakan di sini adalah alat ukur dari Alivia dan Martani pada tahun 2015. Alat ukur ini berupa 8 gambar. Jadi tokohnya ada laki-laki dan versi laki-laki dan versi wanita. Jadi ke-8 kartu ini menggambarkan kehidupan sehari-hari yang mengambil aspek dari Jackson and Tisak tahun 2001 tadi yang ada menolong, berbagi, kerjasama, dan menghibur. Peneliti juga menyiapkan modul bermain peran dan boneka tangan yang di dalam modul tersebut tertera waktu dan juga tahapan pelaksanaan pemberian perlakuan berupa dongeng, bermain peran, dan boneka tangan, dan juga media yang digunakan. Media yang digunakan dalam metode bermain peran seperti yang ada di gambar pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan metode boneka tangan menggunakan boneka tangan yang ada di gambar 4, 5, dan 6. Baik, setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, didapatkan bahwa validitas alat ukur penelitian semuanya berada di atas 0,5 yang menyatakan bahwa alat ukur penelitian ini valid. Uji reliabilitasnya juga menggunakan Avogadro yang skornya adalah 0,77. Jadi kesimpulannya, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliable. Uji validitas modulnya kita menggunakan validitas isi, yaitu menggunakan expert judgment dengan 6 komponen penilaian. Metode analisa datanya ini menggunakan SPSS, yaitu t-test. Ini adalah gambaran partisipasinya, ada total 17 orang masing-masing kelompok, yang terdiri dari perempuannya 20, laki-laki 14, usia 5 tahun 19 orang, usia 6 tahun 15 orang. Jadi ini baseline penelitiannya. Jadi setelah diukur menggunakan alat ukur Alivia Martani tadi, min dari kelompok bermain peran adalah 24,76, min dari boneka tangan adalah 23,41. Jadi signifikansinya 0,428. Uji normalitas data menunjukkan nilai signifikansi 0,857, yang berarti distribusi data dalam penelitian ini normal. Uji homogenitas 0,188, yang berarti data dalam penelitian ini homogen. Ini adalah hasil uji hipotesis. Uji hipotesisnya menunjukkan nilai signifikansi 0,224, yang berarti tidak signifikan. Nah, setelah
uji masing-masing metode ini menunjukkan signifikan. Jadi jika dibandingkan pretest post-test, itu kedua metode baik bermain peran dan boneka tangan sama-sama signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan efektivitas mendongeng menggunakan metode bermain peran dan boneka tangan untuk meningkatkan pengetahuan perilaku prososial anak usia dini. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, keduanya memiliki kesamaan, yaitu kedua metode ini sama-sama menarik perhatian anak usia dini karena menggunakan suara, gerakan, dan juga menggunakan 3 pendongeng. Jadi dalam penyampaiannya ada 3 tokoh, yaitu ayam, gajah, dan harimau. Jadi kedua metode ini sama-sama menggunakan 3 pendongeng dan juga perlengkapan yang serupa seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Yang kedua, peneliti telah berusaha melakukan kontrol perlakuan melalui modul. Jadi dalam modul tersebut terdapat teknis pelaksanaan pemberian perlakuan yang terdiri dari cara pembukaan dan penutupan, isi, tokoh, waktu, dan juga pemberian perlakuannya yang selama 8 hari. Yang ketiga, dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedua metode ini efektif karena memang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, sosioemosional, dan juga sesuai dengan perilaku keseharian partisipan. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak usia dini memiliki tahap kognitif yang operasional konkret ya. Jadi, dongeng merupakan metode yang dapat memberikan contoh-contoh secara langsung sehingga pesan dari dongeng itu dapat ditangkap oleh anak usia dini. Dan menurut perkembangan sosio-emosional, prososial memang bisa mulai dikembangkan pada usia 5-6 tahun, sehingga ini sangat sesuai juga dengan subjek penelitian kami yang usianya 5-6 tahun. Dan juga cerita yang kami pilih atau yang kami buat ini cerita-cerita yang sangat dekat dengan keseharian partisipan. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.